Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicau Jelata, ketemu lagi kita di channel yang penuh inspirasi, imajinasi dan informasi ini. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kondisi yang terjadi di pekan-pekan ini, Bang Kicau ya. Betul. Terutama masalah virus COVID-19. Pandemi ini kelihatannya masih berlangsung, yang sudah lebih dari 8 bulan lebih barangkali ya. Ya, betul. Dari sekarang sudah bulan November pertengahan, artinya bulan 11. Nah, kalau kita potong 3 bulan udah 8,5 bulan, Bang. Kita berada dalam pandemi, masih berjuang untuk memutus mata rantai dari penularan COVID-19 ini. Dan tidak hanya di kita, tapi juga di seluruh dunia. Betul. Kita lihat beberapa kepala negara juga tertular COVID-19. Bahkan Presiden Donald Trump aja terpapar ya. Ya. Kemudian beberapa pemain bola dunia juga terpapar gitu kan. Yang pasti cara pengamanan diri mereka jauh lebih hebat dari kita ya. Jauh pasti, karena mereka di negara maju yang penuh disiplin ya, yang selalu mengikuti protokol dan sebagainya yang teknologinya lebih canggih, ternyata tetap juga kena. Jadi teman-teman sobat jelata, jangan menganggap bahwa COVID-19 ini tidak ada gitu. Bilang ya. Betul. Berarti ini COVID-19 nyata adanya. Nah, udah jutaan korbannya. Nah, kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada pekan-pekan terakhir kemarin. Begitu banyak orang berkerumun, ya. Ada dari acara kedatangan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab, penjemputan yang luar biasa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Betul. Mungkin jumlah orangnya ratusan ribu lah barangkali ya. Kemudian ada lagi pandemi libur panjang sebelumnya. Betul. Dan kita mundur lagi, ada lagi demo-demo dan sebagainya ya Bang ya. Betul. Dan semua itu tentu berpotensi untuk menambah penularan dari COVID-19 ini. Betul. Sehingga secara statistik kita melihat dari laporan tim Satgas. Betul. Bahwa belum ada tanda-tanda penurunan, bahkan masih terus naik ya. Terus naik ini ya mungkin karena jumlah testing ya, jumlah testing yang makin banyak sehingga makin ditemukan banyak yang terpapar gitu kan. Jadi terjadinya peningkatan ini tidak lepas dari menurunnya disiplin orang-orang kita ya. Betul. Manusia Indonesia ini terhadap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dari situ telah berdampak kepada beberapa hal terhadap kedisiplinan ini, dan sebagai salah satu yang terjadi adalah penggantian kepala daerah kepolisian, Kapolda ya. Iya, betul. Kapolda Metro Jakarta, Kapolda Metro Jaya. Iya. Kemudian Kapolda Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Kapolres, ada Kapolres Jakarta Pusat. Betul. Karena dampak dari tidak disiplin masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Iya. Ya, dianggap bahwa pihak aparat tidak bisa mengendalikan masyarakat. Nah, kemudian dampak lagi adalah dipanggilnya Gubernur Anies oleh pihak kepolisian ya. Hari ini ya untuk dimintain keterangan mengenai terjadinya kerumunan di beberapa tempat, baik itu di kediaman Habib Rizik maupun di acara Maulid dan pernikahan putri beliau ya. Dan sebagai dampak juga bahwa telah terjadi penerapan denda kepada FPI. Apakah
atau Habib secara secara pribadi iya, atau iya. ini ya. Jas denda itu dibayar ya? Denda itu sudah dibayar. 50 juta ya, 50 juta ya? Sebesar 50 juta. Iya. Dan hanya DKI, kata Gubernur Anies, yang menerapkan denda itu. Betul. Ya, ini luar biasa. Nah, setelah itu apa yang kita lihat, Bang? Apa yang Abang lihat penanganan dari COVID-19 dengan penanganan dari protokol kesehatan ini? Nah, Kenapa kok sekarang baru berdampak terhadap peneguran kepada aparat ya? iya. Sementara kan selama ini kita lihat ada demo-demo mengenai omnibus law yang begitu banyak juga manusianya Iya. yang hadir dan tidak menggunakan, mungkin hampir tidak menggunakan juga protokol kesehatan karena tidak mengatur jarak ya. Iya, betul. Jadi protokol kesehatan ini yang 3M itu memakai masker, mengatur jarak dan mencuci tangan kelihatannya mulai terabaikan. Jadi selama ini kita menganggap masyarakat, atau mungkin kita lihat sehari-hari lah, masyarakat kita memang sudah jenuh ya berada di dalam pandemi ini, berada dalam terowongan gelap dan tak jelas kapan mau keluar, yang tidak ada titik terangnya gitu kan. Sehingga di kehidupan sehari-hari apa yang terjadi, mereka semua tidak lagi disiplin melaksanakan protokol itu. Kita lihat di pasar-pasar, di jalan, di mall. Mungkin kalau di mall masih banyak ya pakai masker, tapi kalau di pasar akan sering terjadi keributan antara atau bukan keributan ya, berbantah-bantahan menegakkan hukum iya, dengan pedagang-pedagang pasar, bagi ibu-ibu ya, pedagang pasar ya, karena mereka memang sudah didera dengan beratnya kehidupan ini, kemudian disuruh pakai masker, ngatur jarak dan sebagainya. Nah, sehingga timbul reaksi yang tidak sepantasnya gitu kan. Nah, tapi yang kita mau coba lihat nih Bang, kenapa kok baru sekarang ini seolah-olah kita ini peduli banget sama protokol kesehatan ya, sehingga terjadilah penindakan baik terhadap aparat maupun terhadap masyarakat. Ada gejala apa nih sebetulnya Bang? Jadi begini, pertama kita harus apresiasi dulu ya, bahwa sudah ada muncul kesadaran baru di kalangan pemerintah pusat ya, sebagai orang ya, sebagai institusi atau sebagai kelompok orang yang diberi amanah ya kan, oleh undang-undang untuk melindungi kita semua ya kan. Tugas pokok menurut Undang-Undang Dasar kan melindungi segenap bangsa ya kan, dan tanah tumpah darah Indonesia ya kan. Itu harus kita apresiasi. Tetapi dalam penegakan hukum tidak berlaku istilah better late than never. Tidak berlaku lebih baik terlambat dari tidak. Karena hukum harus ditegakkan seluruh-seluruhnya seadil-adilnya. Ya kan? Kita tahu bahwa yang menjadi alasan dari katakanlah pergantian dua Kapolda dan pemanggilan Anies ini adalah tidak mampu menertibkan masyarakat. Karena adanya kelompok kerumunan yang membahayakan kesehatan, ya kan? Betul. Sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, pasca penandatanganan Omnibus Law, terjadi peristiwa yang sama, bahkan berjilid-jilid di hampir seluruh wilayah di Indonesia ini, kan? Nah, peristiwa yang akibatnya risikonya sama dengan yang sekarang. Peristiwa yang kalau dikaitkan dengan undang-undang sama, undang-undang yang bisa menjeratnya dengan undang-undang yang diberlakukan sekarang, kan? Nah, kita berharap hendaknya ditegakkan seadil-adilnya. Artinya apa? Kalau memang kerumunan orang yang berada di satu tempat itu dianggap melanggar hukum, dan orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengendalian kerumunan tersebut dianggap
orang yang harusnya bertanggung jawab juga terhadap katakanlah sanksi ya, atas ketidakmampuan dia, ya barangkali pergantian tidak hanya cukup dengan 2 Kapolda ini saja gitu kan. Di seluruh provinsi terjadi demo besar-besaran dan itu berkali-kali. Nah, jadi kita atau masyarakat atau siapapun disalahkan kalau jika ada persepsi, jika ada analisis bahwa peristiwa yang menghebohkan minggu ini tidak hanya bisa dilihat sebagai peristiwa murni penegakan hukum, tetapi bisa jadi ada muatan politisnya di sini, gitu kan? Dan masyarakat nggak bisa disalahkan jika punya persepsi seperti itu, gitu. Iya. Gimana menurut? Ini persepsi masyarakat ya bang ya. Oh iya dong. Dia sebagai jelata ya. Kita melihat, ya terjadinya kerumunan itu di mana-mana di seluruh kota-kota besar lah ya, betul. Seluruh kota besar di Indonesia karena banyaknya demo Omnibus Law, demo ini, demo itu ya. Dan kemudian juga kerumunan penjemputan imam besar FPI Habib Rizik Syihab juga itu kan di daerah Banten. Iya benar. Artinya provinsi Banten. Di sana juga mungkin ada Kapolda ya. Betul. Nah, kemudian ada gubernurnya juga. Ya kemungkinan ini Gubernur Banten, gubernurnya Jawa Barat ini akan dipanggil juga barangkali ya. Karena ya ini semua protokol ini kan sudah ada dasar hukumnya. Betul. Ada dasar hukum yang mengenai dalam setiap wabah yang terjadi di negara kita ini. Betul. Kalau nggak salah undang-undangnya lengkap, semuanya lengkap ya. Dan jelas di situ siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang berhak menetapkan suatu daerah untuk sebagai pandemi atau sebagai bencana nasional atau PSBB ini. Hanya ini bang. Kalau PSBB itu adanya di pusat ya. Di pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Itu menurut undang-undang. Iya. Artinya kalau itu adanya di pemerintah pusat, apapun konsekuensi dari penegakan itu ranahnya ada di ranah pemerintah pusat. Ya kan, bukan tanggung jawab dari pemerintah daerah, ya kan? Tetapi PSBB transisi itu ranahnya ada di pemerintah daerah. Barangkali ada baiknya kalau kita dengarkan ya, bagaimana standing posisi pusat dan daerah dalam konteks ini gitu ya. Ini ada pendapat ahli tata negara nih, Refli Harun. Kita putar ya. Pertanyaan yang utama adalah dalam menegakkan protokol kesehatan COVID-19 ini, siapa yang sesungguhnya berwenang? Apakah yang berwenang tersebut pemerintah pusat? Apakah pemerintah daerah? Kalau yang berwenang itu pemerintah pusat, kita bicara tentang penggunaan undang-undang, yaitu terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di situ disebutkan soal darurat kesehatan masyarakat dan tindakan-tindakan untuk pembatasan, yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan karantina, baik karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Keempat tindakan tersebut sudah tidak diambil lagi saat ini, tapi PSBB transisi yang dasarnya adalah peraturan gubernur. Kalau dasarnya peraturan gubernur, ya leading sektor penegakan hukumnya ya pemerintah DKI dengan aparatnya yaitu Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja. Kalaupun ada polisi di situ, sifatnya adalah mungkin pembantuan. Karena polisi menegakkan hukum, dan hukum itu adalah hukum yang bersifat nasional, bukan hukum yang bersifat lokal. Hukum lokal ditegakkan pemerintah daerah masing-masing, di mana hukum lokal itu tidak berlaku untuk daerah lain. Padahal kita tahu sifat polisi adalah nasional. Jadi polisi tidak di bawah pemerintahan lokal. Nah, ini konsep tata negara, sobat era sekalian. Itu masalahnya, kalau polisi tidak berada di pemerintahan lokal, maka peraturan-peraturan daerah itu sesungguhnya bukan tugas polisi untuk menegakkannya, tapi
tugas aparat lain dalam hal ini Satuan Polisi Pamung Praja. Jadi dalam konsep Habib Rizik, kalau mengikuti statement Mahfud MD yang pernah saya baca bahwa itu adalah tugas Pemda DKI, maka kenapa dikaitkan dengan aparat keamanan? Maksudnya dengan misalnya pencopotan Kapolda Metro Jaya. Jadi kan clear ya, kita lihat penjelasan Refli itu ya, Betul. bahwa untuk PSBB transisi yang punya tanggung jawab penegakan itu adalah gubernur atau kepala daerah, ya. dan gubernur dan kepala daerah dia punya aparat yang namanya Satpol PP ya kan? Ya. Nah, gimana menurut Bung Jela tuh? Jadi undang-undang kita sudah mengatur untuk suatu wabah ditetapkan sebagai pandemi atau wabah nasional dan sebagainya, setiap tingkatan itu ada yang mengatur, ada yang menangani. Betul. Pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah, ini yang terjadi pertama menetapkan dari status pandemi tersebut. Ya, ya. Sudah ditetapkan, ada PSBB, bahkan ada lockdown juga ya, tapi kita nggak sampai ke lockdown ya. Ada PSBB, ada PSBB transisi. Nah, di PSBB transisi ini kepala daerah yang bertanggung jawab. Tentu saja kepala daerah ini ada bupati, ada wali kota, ada gubernur. Nah, kemungkinan ini wali kota Jakarta Pusat juga sudah mulai ketar-ketir ini kan ya, karena terjadinya di daerah dia banyak kan gitu ya. Selama ini baik demo maupun acara-acara lain. Dan kelihatannya sudah juga melakukan mengingatkan kepada khalayak bahwa sudah tidak boleh lagi berkerumun-kerumun dan kan gitu. Membuat surat peringatan ya kalau nggak salah. Tidak mengizinkan. Ya. Yang menarik gini loh, Bung Jela, membaca reaksi para netizen di sosial media terkait dengan tindakan tegas dari katakanlah pemerintah pusat ya, dengan mencopot dua Kapolri dan memanggil Gubernur Anies gitu kan. Ada yang ya dalam tanda petik menyindir ya, selama ini kemana saja gitu, ya kan. Di awal-awal kan sebenarnya reaksi yang diperlihatkan cenderung mengabaikan soal COVID ini, soal protokol kesehatan, bukan protokol, mengabaikan artinya tidak menganggap serius bahwa COVID atau pandemi ini akan sampai di Indonesia. Kita flashback ya, Ini reaksi netizen. Tiba-tiba sekarang itu luar biasa tanggapnya gitu kan, terhadap kerumunan orang segala macam dengan dalih menyelamatkan yang lebih banyak gitu kan. Kan itu yang diangkat sebagai alasan utama demi menyelamatkan rakyat, akan melakukan apa saja. Netizen nyindir nih di awal-awal, kok temanya lain, malah mau menyewa buzzer untuk pariwisata segala macam gitu kan. Ini kan ada kontradiksi antara dulu dan sekarang. Orang memang boleh berubah gitu kan. Betul. Perubahan yang ujuk-ujuk tiba-tiba itu agak aneh juga gitu kan. Ya ada apa ini? Kok tiba-tiba berubah? Yang dulunya ya biarkanlah orang berkumpul-kumpul atau ini, tapi malah menginisiasi new normal kan. New normal udah dibolehkan ya. Oke, jadi mana Pak tujuannya? Jemput. Oh, jemput Pak. Ya, mari Pak, silakan. Siap. Jadi gini deh, Bung Jela. Satu ya, kita tetap apresiasi terhadap ketegasan ini dari pemerintah. Tetapi yang perlu diingat, ini kan masalah penegakan hukum. Betul. Istilah lebih baik terlambat daripada tidak berlaku di penegakan hukum. Jadi perlakukanlah treatment yang sama, equal before the law, ya kan? Peristiwanya jelas, kejadiannya jelas, pasti tercatat di mana saja di Nusantara ini ada kerumunan orang pada saat pandemi ini, ya kan? Ya, mari tindak, ya kan? Lakukan apa yang seharusnya dilakukan. Yang kedua, kita berharap jangan ada
peningkatan eskalasi di masyarakat dengan ketidakadilan yang dipandang oleh masyarakat. Karena kita tahu sekarang keadaan di samping frustrasi 8,5 bulan masuk ke terowongan tidak pasti kapan keluarnya, kondisi pinggang ya kan, kondisi isi dompet ya kan, ini udah mulai kering kerontang gitu kan, pasti ya. Jadi ilalangnya benar-benar udah kering ini. Jadi mari siapapun, baik itu pemerintah ya kan, maupun ya siapapun lah warga Republik ini, mari kita bikin kesejukan, bikin kesejukan, bikin keteduhan, bikin ketenangan, bikin kedamaian, bahu membahu, supaya apa? Kita bisa keluar dari krisis ini dengan selamat. Betul. Jangan sampai krisis kesehatan meningkat ke krisis ekonomi, lalu krisis sosial. Tidak, kita tidak mau gitu. Pikir itu aja kali ya, Bung. Ya. Jadi kita sampai ke kesimpulan bahwa pandemi ini masih tetap berjalan, ya, masih belum selesai. Kewaspadaan masih diperlukan, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Siap. Tapi jangan gara-gara sesuatu yang selama ini protokolnya diabaikan, sekarang seolah itu penting, tapi karena kita ada kepentingan yang tidak jelas gitu, atau ya pokoknya prinsipnya gini aja lah, kepada sobat-sobat kita Jurata, mari kita sama-sama untuk peduli dengan protokol kesehatan ini untuk keselamatan kita semua, keselamatan warga bangsa. Dan sambil berdoa kita minta kepada Allah supaya pandemi ini cepat berakhir. Amin. Ya. Dan kita juga harap pemerintah untuk bisa bekerja keras. Amin. Menyelamatkan rakyat Republik Indonesia ini. Amin. Saya kira aja. Siap. Sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.